Apih kabar anak negeri dimanapun berada. Kali ini, Nya akan menemani semua anak negeri untuk mengenal lebih dekat daerah kampungnya di daerah Lampung Timur. Dari mulai hasil alamnya, dan pastinya kuliner unik khas Lampung Timur. Penasaran kan? Makanya tetap di jejak anak negeri Trans 7 ya, karena alam memberi banyak manfaat. Ibu, mau cari apa, Bu? Mau cari buah pidada, Mas. Buah pidada? Iya. Buat apa? Mau dibuat dodol. Buat dodol? Iya. Yang mana, Bu? Dahannya seperti ini, tapi agak susah sih, Mas, nyarinya. Oh, yaudah, tak bantu ya, Bu ya. Boleh, boleh. Ayo, ada yang tahu buah pidada? Ini adalah buah dari salah satu jenis pohon mangrove. Buahnya mirip dengan jambu biji nih, tapi lebih bulat bentuknya. Buah pidada yang sudah matang biasa dimakan oleh binatang. Karena tidak semua orang tahu kalau pidada dapat dikonsumsi. Bu, kayaknya saya manjat aja ya, Bu ya. Banyak iya, soalnya. Mas. Yang di atas tuh masih banyak, Mas. Pegang, Kayaknya Bu, ya. masih kurang ini. Oke. Siap, Bu. Nya naik ya. Wah, dari atas lebih jelas nih buah pidadanya. Aduh, Bu, hampir, Bu. Waduh, ternyata kayunya banyak yang rapuh. Harus hati-hati nih. Ini kita coba ya, Bu ya. Bisa, Mas, bisa. Segini cukup, Bu? Cukup. Bentar. Tapi agak asam, Mas. Nggak apa-apa, Bu. Saya suka asem. Nggak apa-apa. Teksturnya kayak apel ya. Penasaran deh kalau dibuat olahan kayak mana. Bu, ini udah cukup deh kayaknya, Bu. Udah, Mas. Yuk. Kita pulang aja. Oh, boleh. Sekarang saya bersama Ibu Dharma dan juga Mbak Ria. Kita bakal buat dodol khas dari Margasari, yaitu dodol dari buah pidada. Tugasnya yang pertama, mencairkan gula pasir hingga menjadi karamel. Sementaranya membuat karamel, Bu Dharma sibuk mengupas buah pidadanya. Yang diambil untuk membuat dodol hanya dagingnya saja ya. Karena bagian buah lainnya tidak bisa halus dan menyatu jika dimasak. Dodol dari buah pidada memang salah satu masakan yang asli berasal dari daerah Margasari, Lampung Timur. Akhirnya, gulanya mulai cair nih. Ternyata lumayan cukup pegal juga mencairkan gulanya ya. Bu, ini udah belum ya, Bu ya? Oh, boleh diangkat. Boleh. Selesai juga nih kerjaannya masak gulanya. Bu, apa lagi, Bu? Ini mau masak santannya. Santan. Nyak bantu ya, Bu. Ini sih rasa si dodolnya memang manis. Pasti gurih juga karena menggunakan santan yang cukup kental. Oke. Dimasukin di sana, Mas. Ini udah, Bu? Iya. Oke. Mau direbus. Oke, Bu. Urusan memasak serahkan padanya. Aduk lagi. Memasak santan memang harus terus diaduk nih agar santan matang merata dan tidak pecah. Kalau sampai pecah, dodol bisa gagal dan cepat basi. Setelah santan mendidih, masukkan daging buah pidada yang sudah dibersihkan. Aduk kembali hingga buah pidada larut dengan santan. Aduk terus. Sementaranya memasak santan, Bu Dharma dan Mbak Ria sepertinya sibuk mencampurkan bahan lainnya seperti tape dan juga tepung ketan dan tepung beras. Tambahkan vanili pada adonan agar lebih harum dan nikmat dodolnya nanti. Serta air agar semua bahan tercampur merata. Masukin gulanya. Oh, ini udah? Ya, udah keluar minyak. Ini gulanya dimasukin. Oke, Bu.
Setelah itu, masukkan adonan yang tadi dibuat oleh Bu Dharma. Aduk kembali hingga adonan dodol benar-benar tercampur rata dan mengental. Wah, ini nih yang membuat proses membuat dodol memakan waktu yang cukup lama. Aduknya bukan sembarang aduk nih. Harus benar-benar merata agar adonan dodol tidak gosong dan matang sempurna. Terakhir, masukkan wijen ke dalam adonan dodol. Ayo Bu, kita aduk terus ya Bu. Gimana Bu aduk Bu? Harus sampai bawah biar nggak Sampai gosong. bawah. Oke. Wah, sepertinya sudah hampir jadi nih. Minyak dari adonan dodolnya sudah mulai keluar nih. Warna dari dodolnya juga mulai terlihat. Ini dodol yang bagus tuh kalau minyaknya keluar kayak gini. Wah, makin gak sabar nih mau icip-icip dodol buah pidadanya nih. Bu, ini udah jadi Bu. Ini minyaknya udah keluar, warnanya udah cantik, udah matang, ini siap diangkat. Oke. Akhirnya dodol selesai juga nih dan siap untuk dinikmati. Wah, nggak nyangka, ternyata rasanya enak banget. Rasa buah pidada bercampur dengan manis gula dan gurihnya santan. Pokoknya bangi temon. Jadi rasanya ini nggak kayak dodol pada umumnya Bu ya. Rasanya lebih asam tapi enak karena memang berasal dari buah pidada itu. Selain enak dan beda, buah pidada juga kaya akan vitamin C dan karbohidratnya nih. Jadi pas banget nih buat dikonsumsi. Dodol pidada juga menjadi makanan wajib nih di acara resmi dan besar, seperti hajatan dan lebaran di Desa Margasari. Bahkan tidak sedikit orang dari luar Lampung membawa dodol buah pidada sebagai oleh-oleh khas daerah Lampung Timur. Selain dodol, Desa Margasari juga punya banyak olahan teh yang terbuat dari tumbuhan yang hidup di hutan mangrove. Nama tumbuhannya jeruji. Manfaatnya banyak banget loh buat tubuh, dari mulai obat batuk hingga obat hepatitis dan obat anti kanker. Salah satu yang menarik dari Desa Margasari adalah teh dari jeruju nih. Daun jeruju ya Bu ya? Iya, daun jeruji. Salah satu teh mangrove. Nah, jadi khasiat ini banyak banget. Salah satunya antioksidan untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi gini nih contoh dari daun jeruju. Hampir nggak percaya kan? Tumbuhan seperti ini memiliki khasiat yang sangat baik. Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, merupakan desa yang peduli dengan kelestarian hutan mangrove-nya. Selain dapat menjadi rumah tinggal buat banyak hewan, hutan mangrove juga dapat mencegah pengikisan daratan oleh air laut. Bukan hanya itu, hutan mangrove juga dapat digunakan sebagai tempat wisata. Selain segar, bersepeda di tempat seperti ini juga menyehatkan loh. Waduh, kasihkan sepedaan sampai lupa nih kalau sepedanya remnya rusak. Loh, mas. Untung ada masnya nih, jadi nggak jatuh deh. Iya, Mas. Ini mau kemana Mas? Mau nanam mangrove ini Di mana Mas? di itu pinggir laut. Boleh ikutan Mas? Boleh. Pas banget nih, Nyak pengen tahu gimana caranya menanam mangrove. Ternyata sudah banyak warga lain nih di lokasi untuk menanam mangrove. Cukup mudah menanamnya. Masukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan. Pastikan bibit pohon mangrove berdiri dengan baik ya. Beri jarak juga ya, agar setelah besar nanti, pohon tidak terlalu rapat. Sehingga akar pohon bisa tumbuh dengan leluasa. Warga di sini selalu antusias jika ada kegiatan menanam mangrove. Selain karena telah tahu banyak manfaatnya, hutan mangrove juga dapat menjadi sumber mata pencaharian. Selain buahnya,
Daun dari salah satu jenis pohon mangrove juga bisa dikonsumsi loh. Sekarang, Nyak dan juga ibu-ibu di Desa Margasari ini mau ambil daun dari pohon mangrove jenis api-api. Gimana Bu? Ini. Daun diambil yang mudanya saja ya, agar lebih mudah diolahnya nanti dan tidak pahit. Di Desa Margasari, warganya sudah biasa nih mengkonsumsi pucuk daun mangrove sebagai sayurannya. Wah, harus banyak dong nih ngambilnya. Sepertinya di atas banyak daun yang bisa diambil nih. Bu, yang mana Bu yang diambil Bu? Ya Mas, kenapa naik-naik? Di bawah kan banyak. Sini kan banyak, nggak usah naik-naik Mas. Aduh, kenapa nggak bilang Bu? Sebentar Bu. Aduh, malah kepleset lagi. Aduh Bu, niatnya mau bantu, malah kena batunya. Wah, ternyata pohon mangrove ini bermanfaat banget ya. Selain menahan dari kikisan air laut, ternyata bisa dibuat olahan masakan juga, Bu ya. Iya. Ini udah cukup, Bu? Udah. Yuk, kita masak yuk. Sekarang saya bersama Ibu Via dan Ibu Dewi akan memasak urap ya, Bu ya. Dari daun mangrove jenis api-api. Tugas pertama, Nyak merebus daun mangrove-nya. Ini agar getah dari daunnya hilang. Dan layu agak sedikit layu saat dibuat urap. Kalau bumbunya, urusan Bu Dewi nih. Bahan untuk bumbunya hampir sama kok, sama bumbu urap pada umumnya. Bawang merah, cabai, dan juga kencur yang cukup banyak. Daun jeruk jadi salah satu yang dihaluskan. Untuk kencur dan daun jeruknya, biasanya membuat rasa urap menjadi hangat dan segar. Bu, ini udah Bu. Oh, udah itu Mas, angkat aja Mas. Ini, Bu. Walau telah direbus, harus dicuci kembali ya, hingga 3 kali, sambil diremas-remas, agar getah yang ada di dalam daun benar-benar hilang tak tersisa. Tidak semua pucuk daun mangrove bisa diolah menjadi masakan ya. Kalau di sini hanya daun mangrove jenis api-api saja. Ini udah Bu. Udah itu diperas, taruh situ. Terus ini. Nanti udangnya itu direbus. Oke. Setelah daun mangrove benar-benar aman dari getah, kini giliran udang yang direbus untuk bahan campuran urapnya. Bu, ini udah belum Bu? Udah, angkat aja Mas. Oke Bu. Kini saatnya kita mengolah semua bahan untuk menjadi urap. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Bu, ini udah Bu. Mau ditambah apa lagi Bu? Belum matang. Oh, dimatengin dulu. Maaf ya Bu, Nyak sudah nggak sabar nih. Setelah harum, masukkan parutan kelapa yang menjadi salah satu ciri khas dari urap. Setelah agak menguning, masukkan udang yang tadi telah direbus. Aduk kembali hingga merata. Terakhir, masukkan daun mangrove-nya. Wah, wanginya masakannya sudah membuatnya lapar tak tertahankan. Terakhir, tambahkan salah satu makanan dengan nutrisi tinggi yang mudah untuk dicerna, yaitu kecambah, agar urap semakin nikmat saat dinikmati nanti. Setelah tercampur rata dan kecambah terlihat layu, urap telah siap dinikmati. Rasa takutnya untuk memakan daun mangrove hilang sudah nih setelah merasakan urapnya. Rasanya enak banget. Awalnya saya sempat ragu nih sama rasa urap dari daun mangrove. Ternyata teksturnya hampir sama dengan daun singkong, tapi ini enak banget. Selain enak, daun mangrove juga banyak manfaatnya loh. Mulai dari melancarkan haid hingga mencegah penyakit ginjal. Hayo, siapa yang tertarik mencicipi olahan dari daun mangrove ini? Datang saja ya ke kampungnya di daerah Lampung Timur. Ada yang tahu nggak jenis pisang Cavendish?
Mau tahu cara panen dan merawatnya seperti apa? Kira-kira pisang Cavendish ini bisa diolah menjadi makanan gak ya? Penasaran? Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7 ya!